Jadi ini yang kita sebut primer, ini gulungan pertamanya, kemudian ini gulungan kedua sebagai sekunderinya. Tapi di sini ada bahan besi yang disebut mengandung magnet ya, karena ini sistemnya hukum Faraday ya. Dengan adanya lilitan ya yang dialiri oleh arus yang berubah terwaktu akan menyebabkan munculnya medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang melakukan induksi ini. Akhirnya dia menjadi suatu perubahan untuk mempengaruhi kumparan yang berikutnya. Ya, kemarin kan udah belajar ya, bagi yang hadir ya. Oke. Ini saya kembalikan lagi ke awalnya. Jadi rumusnya itu ya. Ini tolong dicatat nih. WP sama dengan WS. Energi pada primer, energi ground. Oke, udah. Belum Pak, sebentar Pak, belum. Tolong dicatatkan atau di capture dulu, nanti baru kalian pindahkan ke. Oke, udah. Nah, apa aja itu? Memang ini ada beberapa sih. Ini sebagai basic dari dasar kalian yang mau menjadi arus tenaga kuat ya. Oke. Nah, ini ada pengertian dari trafo atau transformator ya. Sini kalian bisa baca bahwa itu adalah alat listrik yang gunanya untuk, tadi Evan bilang ya, menaikkan atau menurunkan tegangan apa? AC bolak-balik tanpa mengubah frekuensinya. Jadi trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Nah, ini keyword juga nih, trafo yang global. Ini kalian juga capture dan kalian catat. Oke. Kemudian apa aja bagian-bagiannya, yaitu ada yang lilitan primer, ada sekunder, dan ada inti besi yang tadi ya. Masih lihat tadi kan, ingat nggak gambarnya? Nah, kemudian kita bahas tentang yang ideal tadi ya. Tadi udah kan ya. Dia punya sifat apa? Ideal tadi. Tidak ada loss, artinya jadi artinya tidak ada rugi daya atau efisiensi 100%. Jadi semua menjadi energi. Tidak ada yang hilang di udara atau berubah menjadi kalor atau panas. Terus tidak ada hambatan kawat dan tidak ada kehilangan energi magnetik. Flux 100% sempurna. Jadi terjadi ya. Oke. Kemudian apa rumus yang berikutnya? Rumusnya ini tolong dicatat nih. Ya. Tegangan 1 dibagi tegangan 2 sama dengan lilitan 1 dibagi lilitan 2. Lilitan 1 itu apa? Lilitan primer. Lilitan 2 adalah sekunder. Jadi 1 primer, 2 sekunder. Sama dengan jumlah tegangannya. Pertama dibagi tegangan kedua. Rumusnya itu. Kalau berhubungan dengan arus, dia itu tegangan pertama dikali arus pertama sama dengan tegangan kedua di arus kedua, atau tegangan di primer kali arus primer sama dengan tegangan di sekunder kali arus sekunder. Ini udah dicatat rumusnya? Halo? Udah dicatat belum rumus? Oke ya. Oke, kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Saya hanya kasih 1 jam ini pembahasannya. Nah, kemudian ada lagi namanya transformasi praktis ya. Artinya apa? Trafo nyata yang mengalami rugi-rugi daya. Contohnya apa? Rugi karena tembaga atau PR, atau rugi besi itu di inti, atau kehilangan flux magnet. Nah, ini adalah apa? Kejadian yang nyata pada trafo itu sendiri ya. Jadi dia ada tembaga juga yang akan mengalami suatu nilai kerugian, artinya
ada penurunan ya. Kemudian rugi besi histeris atau arus edi ya. Ini biasanya nih dia akan menyebabkan panas pada trafo ini. Rugi besi histeris. Itu karena permeabilitas dari bahan ya. Nanti kan kemarin juga udah dibahas bahan-bahan besi apa yang bisa dihitung untuk supaya mereka bisa menginduksikan kumparan keduanya menghasilkan listrik. Kemudian ada kehilangan flux magnetnya atau flux bocor. Jadi fluxnya ini, flux masih ingat nggak flux apa? Flux adalah garis-garis gaya yang menembus di suatu permukaan. Ya, karena kan magnet itu kan elektron yang bergerak ya. Dalam suatu medan waktu dia akan bergerak. Nah, ada semacam gaya yang tembus dari dasar itu ke permukaan tegak lurus. Nah, tergantung nanti, ini kan pelajarannya awal ya. Panah yang keluar itu berapa derajat? Nanti kan kemarin udah kita belajar. Berapa derajat terhadap garis normal tembusan itu? Nah, itu kemarin udah pernah dibahas. Nah, itu maksudnya flux itu nggak semuanya bisa diserap oleh trafo, itu pembangkit ya, atau pembangkit ya. Ini saya bicara di generator ya. Tapi kadang ada juga yang lepas lenyap. Ini jadi panas nih. Jadi dia tidak terinduksi ke struktur yang lainnya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya di sini? Masih membingungkan atau bingung? Apa udah halo? Ini capture aja deh, biar kalian catat ulang ini. Ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat efisiensi nih. Trafo itu efisiensinya apa? Ya kita lihat daya yang keluar dengan masuk itu diperbandingkan. Apabila sama 100% berarti ya, itu berarti bagus banget. Tapi kenyataan di lapangan tidak selalu begitu ya, karena akan terjadi perbedaan. P itu dayanya ya. Daya yang keluar dibandingkan daya masuk. Ini sama dengan hukum penguatan gitu. Untuk kekuatan trafo itu berapa persen nih efisiensinya. Nah, nanti kalau kamu kerja di misalnya PLN, kalian mengorder trafo dari Cina, kamu bisa ngetesnya dari sini. Efisiensi trafo yang kita mau beli berapa persennya? Yang 80% kah? 70% atau yang 90%? Ini hubungan pasti dengan harga unit nanti. Semakin ideal dia, semakin sempurna, pasti akan semakin mahal. Oke? Kita lanjut ya. Ini jenis trafo. Tadi udah dijelasin ya, ada yang step up, ada step down. Ya, di mana itu dipakai? Nah, itu biasanya di jaringan ini nih. Oh, sebentar, ini nggak ada ya. Ya, di jaringan pembangkit listrik ya, kan ada trafo dekat rumah kan? Kalian ada lihat trafo nggak dekat rumah kalian? Halo? Itu dekat rumah itu namanya distribusi, itu dari tegangan tinggi diturunkan menjadi tegangan distribusi untuk rumah tangga ya. Jadi itu step down. Sebenarnya ada gambarnya, nanti saya kasih gambarnya, ada ini. Ini ya. Oke. Kemudian kalau dekat pembangkit ya, kita pakai trafo step up. Kenapa step up? Ada yang bisa jawab nggak? Ini bahan ujian nanti nih. Kenapa di pembangkit perlu trafo step up? Halo? Untuk dinaikkan kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nanti kalian cari sendiri ya jawabannya. Sepertinya saya udah pernah jelaskan ini di kelas sebenarnya. Cuman kalian mungkin nggak Ya, baik, Pak. memperhatikan.
Oke, ini salah satu contoh soal. Bisa, ntar nih gede ini bagaimana sih? Bisa kebaca nggak nih soalnya? Halo? Coba saya gedein sedikit ya. Nah, saya nggak bisa ngilangin ini. Oke, bisa lihat nggak? Soalnya kebaca nggak? Oke ya, ada trafo 200 liter pada primer, 50 liter pada sekunder. Tegangan primer 20, berapa tegangan sekundernya? Nah, gampangnya kalian pakai aja rumus ini. Sebentar. Nah, ini capture aja nih. Tinggal perbandingan rumus yang tadi kan. Tegangan 1 dibagi tegangan 2 sama dengan N1, lilitan 1 dibagi tegangan 2. Tinggal dimasukkan. 2 berapa? 220 kan? Diketahui apa? Lilitan primernya 200, lilitan sekundernya sekundernya linear 50. Dicari apa? Tegangan sekunder, berarti V2. Berarti V2 sama dengan, ya tinggal dibanding ya. Bisa kan? Kerjaan ini? Halo? Tinggal dimasukin rumus nanti. Bisa, Pak. Capture ya. Oke. Kemudian ini untuk yang trafo ideal. Kemudian kita punya trafo untuk soal untuk efisiensi. Ntar ini kebaca nggak nih kalau begini nih. Set. Nah, nomor 2. Dihasilkan daya keluar 900. Masukkannya 1000. Efisiensinya berapa? Ya, kita kembali ke rumusnya. P out bagi P in sama dengan 100%. Tinggal dihitung ya. Gampang kan? Inilah efisiensinya. Oke? Yang ini efisiensinya ya. Masih mudah ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang bertanyakan nggak? Bisa ya? Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, ini perbandingan aja. Nah, sekarang ini nih. Untuk sekunder trafo ideal. Diketahui trafo jenis step down. Step down ini berapa di rumah ya? 220 menjadi 110. Digunakan menyalakan perangkat 2 ampere. Ya, pertanyaannya hitunglah arus pada primer. Nah, ini pakai rumus yang tadi ya, yang kamu capture ya. Saya kasih tahu jawabnya ini aja, set. Hanya itu aja kok, soal-soalnya nggak terlalu rumit kok. Untuk ini ya, untuk trafo ini ya. Tapi untuk pengertian induksi dari elektromagnet, bagaimana menghasilkan listrik, nah itu kalian harus coba menghayalkan. Oke? Rumusnya gampang kan? Tadi ya. V1I1 sama dengan, entah siapa lagi ini masuk nih. Ntar kok nggak ada ya. Radif ya. Oke. Masih kelihatan nggak tadi? Bentar. Sebentar. Oke. Tinggal dimasukkan ya rumusnya ya. Oke. Oke, Pak. Nggak masalah kan ya. Soalnya masih gampang kan. Jadi ini tolong kalian capture, kalian pelajari ya. Mungkin itu nih. Nah, jadi ya yang hadir di sini yang saya akan appreciate ya, untuk yang masih banyak absennya tidak akan saya kasih nanti untuk ujiannya, karena ya kita harus belajar disiplin. Saya juga nggak dibayar aja berani untuk melayani kalian. Ya, kalian juga harusnya juga berpartisipasi, bersiap juga dong. Jadi kita sama-sama saling menolong. Oke, ini yang kesimpulannya ya. Ini bagian terakhir ya. Coba
Jadi siapa yang baru terakhir masuk itu? Radif ya? Kenapa kamu? Radif, dengar nggak? Dengar Pak. Ya, kenapa kamu terlambat masuk, nak? Coba kamu baca kesimpulan perbandingan ini. Ini bagian akhir dari kelas kita. Coba baca, bisa baca nggak, Radif? Bisa Pak. Kesimpulan perbandingan, fitur, efisiensi, transformator ideal 100%, transformator praktis. Kalau itu lambangnya apa, kurang dari apa? Lebih kecil. Kurang dari Kecil dari 1%. iya. Dalam kurung 90 apa itu? minus 99%. Minus 99%. Itu artinya sampai ya. Rugi daya. Apa fitur rugi daya? Transformator ideal tidak ada. Transformator Praktis. ada, dalam kurung tembaga besi flux. Ya, tadi udah sampaikan. Oke, terus Flux magnet, transformator ideal sempurna, transformator praktis sebagian bocor. Fitur penggunaan praktis, transformator ideal hanya konsep, transformator praktis digunakan nyata. ya, ini artinya apa? Hanya konsep yang ideal. Artinya apa, Radif? Ya, itu artinya ini hanya terjadi di ruang yang sangat ideal. Di mana ruang ideal itu? Itulah ruangan yang bukan di suatu lingkungan nyata, tapi dia di suatu ruangan laboratorium yang sangat presisi. Jadi tidak ada rugi-rugi yang terjadi baik karena lingkungan, udara atau unsur lain. Jadi di situ untuk suatu kondisi yang tidak memungkinkan lah. Kita kan ini kan di dunia lapangan ya, pasti ada faktor-faktor alam dan sebagainya. Mencari transformator ideal itu tidak bisa ditemukan. Jadi banyak kan ada sesuai dengan kenyataan. Makanya efisiensinya kita turunkan, tidak 100%. Jadi dia bisa 90 sampai 99. Ya, mungkin itu bahan kita untuk hari ini. Ada yang mau bertanya nggak?